Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kita akan mungkin lebih eksklusif membahas tentang bagaimana perjuangan Pak Jokowi untuk Indonesia. Bagaimana beliau sudah benar-benar memberikan yang terbaik selama dia memimpin Indonesia, sehingga kita bisa melihat hal yang benar-benar berubah dengan Indonesia kita ini. Banyak hal yang baik yang sudah dilakukan dan sudah ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Kita akan segera untuk menyaksikan dan semoga ini bisa memberikan informasi tambahan kepada teman-teman dan memberikan edukasi. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera bahas videonya satu persatu. Let's do this, let's go. 5 aset negara yang berhasil diambil alih kembali Presiden Jokowi. 1. Larangan ekspor nikel. 2 tahun yang lalu, Presiden Jokowi menghadiri pertemuan G20 di Roma, Italia. Di sana, ada perwakilan 16 negara yang rencananya akan menandatangani kerjasama rantai pasok global. Jokowi awalnya tertarik untuk ikut dalam kerjasama itu, tapi ia dibuat kaget lantaran salah satu isi kontrak perjanjiannya mengharuskan Indonesia untuk mengekspor bahan mentah. Jokowi pun tidak jadi menandatangani perjanjian tersebut dan membuat anggota forum meninggalkan ruangan, atau dengan kata lain, pertemuan gagal dilanjutkan hanya karena Indonesia tidak ikut dalam kerjasama tersebut. Menurut Presiden Jokowi, pertemuan itu ditunjukkan hanya untuk mengincar kekayaan alam Indonesia saja. Menurutnya lagi, kalau terus mengekspor bahan mentah, kapan Indonesia bisa melakukan hilirisasi, dan ia ingin Indonesia jangan sampai dibodohi oleh negara lain dengan tidak menjadi pengekspor bahan mentah lagi. Lebih-lebih, ia berharap Indonesia bisa memproduksi bahan mentah sendiri menjadi barang yang lebih bernilai tinggi, seperti nikel yang kita tahu memiliki harga sangat fantastis di pasar dunia. 2. Akuisisi saham Freeport. Setelah 50 tahun dikuasai asing, pada tahun 2018, Presiden Jokowi sukses mengambil kembali tambang emas terbesar di dunia, Grasberg, Papua, dari Freeport-McMoRan, Amerika Serikat. Secara jelasnya, Indonesia dengan PT Inalum Persero sebagai perwakilannya berhasil menjadi pemegang saham mayoritas Freeport Indonesia, yaitu sebesar 51%. Keberhasilan Presiden Jokowi ini jelas sangat membanggakan, apalagi di era SBY, upaya akuisisi sempat dilakukan namun gagal di tengah jalan. Belum lagi Presiden Jokowi juga sempat diancam oleh intelijen negara lain, akan dijatuhkan dari jabatan hingga ancaman kemerdekaan Papua. Namun hal tersebut tak menggentarkan nyali seorang Jokowi sedikitpun. Hasilnya, kini 70% keuntungan Freeport Indonesia masuk ke kas negara. Padahal sebelumnya, Indonesia hanya mendapat 9% dari keuntungan PT Freeport Indonesia, karena Indonesia memang dulu hanya punya 9% saham di PT Freeport. 3. Rebut kembali FIR. September 2022, Jokowi kembali menggebrak. Ia mengumumkan pengambil alihan kontrol ruang udara atau Flight Information Region atau FIR di atas Kepulauan Riau dan Natuna dari Singapura usai melakukan kesepakatan dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Secara otomatis, area FIR Indonesia yang dihandle Jakarta menjadi semakin luas, hingga 249.575 km persegi. Besar. Menurut Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, tujuan utama pengambil alihan FIR agar memperlihatkan bahwa Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan bisa mengelola wilayahnya sendiri. Selain itu, Presiden Jokowi juga menyebut mengambil alihan FIR ini bisa menambah pendapatan negara, bukan pajak, untuk modernisasi peralatan navigasi penerbangan dan pengembangan SDM tanah air. 4. Pengambil alihan Blok Mahakam. Terletak di Kalimantan Timur, blok migas ini merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia. Tak heran jika Presiden Jokowi begitu getol ingin mengambil kembali harta karun milik bangsa ini. Usaha pemerintah Indonesia ternyata tak sia-sia. Pada awal tahun 2018, Total Exploration and Production Indonesia atau TEPI asal Perancis dan Inpex Corporation dari Jepang yang berkuasa selama 50 tahun akhirnya menyerahkan pengelolaan Blok Mahakam ke tangan Pertamina. Sebagai informasi, Blok Mahakam sendiri saat itu merupakan blok produksi gas bumi terbesar di Indonesia yang berkontribusi 13% dari produksi gas nasional. Sementara itu, dengan pengambil alihan ini secara ekonomi, jelas sangat berdampak positif bagi pendapatan negara. Adapun di sisi sosial, pengambil alihan ini membuktikan Indonesia bisa lepas dari jeratan negara lain yang selama ini mengeruk habis kekayaan alam Indonesia. 5. Kuasai Blok Rokan. Setelah mengakuisisi Blok Mahakam, di tahun 2018, Indonesia kembali merebut Blok Rokan yang merupakan blok penghasil migas terbesar di Indonesia. Blok Rokan akhirnya dikelola oleh Pertamina mulai tahun 2021 sampai 2041. Hal itu berkat proposal yang diajukan Pertamina kepada pemerintah Indonesia lebih baik dari Chevron, perusahaan tambang Amerika Serikat.
Chevron yang telah berkuasa di sini selama 50 tahun lamanya. Wow. Salah satu isi proposalnya ialah memberikan keuntungan kepada negara sekitar 57 miliar US dollar atau setara 825 triliun rupiah selama 20 tahun ke depan. Bagi Pertamina, pengambil alihan ini secara langsung membuat mereka menguasai 60% produksi migas nasional pada tahun 2021. Oke teman-teman, jadi ini masih 5 hal sikap kepahlawanan seorang Jokowi yang sudah mengambil alih negara Indonesia kembali. Mengambil alih maksudnya apa yang menjadi hak untuk negara Indonesia itu benar-benar sudah dirampas, yang selama ini dikelola oleh asing. Ya, dan mereka semua yang sampai saat ini nyinyir-nyinyir, fitnah, hina-hina Pak Jokowi, apa yang sudah kalian lakukan untuk Indonesia? Di Papua, saya pengen sekali ke terdengar kabupaten lagi yang ini, namanya teman-teman ya. Duga. Karena ini ada saya informasi senang yang sekali. datang ke saya, Pak, Bapak datang ke Duga. Bapak nanti akan kaget. Loh, kenapa kaget? Ya Bapak pergi saja. Terus saya minta, saya perintah saat itu, saya mau ke Duga. Saya mau ke Kabupaten Duga. Oleh Kapolri, oleh Panglima, saat itu saya tidak diperbolehkan, Bapak jangan ke sana. Karena itu daerah berbahaya. Daerah rawan, daerah yang paling rawan. Saya sampaikan saat itu, saya ingat betul. Saya nggak mau tahu, saya perintah pada Panglima dan Kapolri, saya nggak mau tahu. Pokoknya 2 hari lagi saya akan ke Duga. Urusan keamanan itu urusanmu. Saya mau terbang ke sana. Betul, saya terbang ke sana naik helikopter. Karena memang nggak ada jalan daratnya. Saya naik heli. Saya ke Jayapura, dari Jayapura ke Wamena, dari Wamena baru naik heli ke Duga. Saya yakin tadi siapa tadi yang dari Papua tadi? Orlando. Orlando mana tadi? Orlando mana? Pernah ke Duga? Ngaku aja, pernah ke Duga? Ah, belum kan? Belum pernah. Ya karena memang dari Wamena saja mau ke Duga itu butuh waktu 4 hari berjalan di tengah hutan. 4 hari 4 malam. Kalau bilang sudah, saya cek benar. Untungnya bilang belum. Dan saya percaya, setelah saya sampai di Duga, saya ke sana dengan Bu Jokowi. Naik heli. Begitu turun di Duga, ketemu Bupati, Pak Bupati. Saya melihat itu di kotanya, kantor kabupaten ada di situ. Saya lihat kok nggak ada orang, 1 orang pun. Di tengah hutan ada wilayahnya. Saya tanya ke Bupati, penduduknya di sini ada berapa? Pak Bupati menyampaikan ke saya, Pak Presiden, di sini ada, saya ingat, 129.000. Mana satu aja nggak ada ngomong 129.000. Benar ada, betul Pak. Itu distriknya ada di tengah-tengah hutan Pak. Kalau Bapak mau ngecek silahkan. Pak Bupati ini pintar, pasti saya nggak ngecek gitu. Kira-kira berjalan dari sini ada yang 8 jam, ada yang 12 jam. Ya dia udah nyangka pasti saya nggak akan mungkin jalan. Ya, oke saya percaya. Tapi yang perlu saya sampaikan di sini adalah di Kabupaten Duga itu aspal 1 meter saja tidak ada. Inilah yang menyebabkan saya sedih sekali. Dan saat itu saya perintahkan agar jalan dari Wamena ke Duga itu segera dibangun dan dikerjakan. Dan tadi saudara-saudara sudah melihat hasilnya tadi. Luar biasa, Presiden mana? Untuk membuka isolasi saudara-saudara kita yang ada di sana. Membuka dulu. Sebagian sudah diaspal, sebagian belum. Tapi paling tidak,
kendaraan bisa lewat, mobil bisa lewat, trail juga bisa sampai ke sana. Itu. Dan sekarang 4 sampai 6 jam lah dari Wamena ke Tugas sudah bisa dilalui. Saya sudah mencoba separuhnya. Saya itu juga saya minta ke Pak Bupati, ini benar ada 129.000 enggak sih penduduk yang ada di sini? Benar Pak ada. Oke, saya tunjukkan saja tempat yang paling ramai yang ada di kabupaten ini di mana? Bisa Pak, kita ke pasar. Saya diajak ke pasar. Begitu sampai di pasar saya kaget, ternyata di situ juga ada paling-paling 60 orang saja. 60, bukan 60.000, 60 orang. Inilah kondisi apa adanya yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya berkaitan dengan pertanyaan tadi. Kenapa saya begitu intent ke Papua? Dorongan apa yang menyebabkan itu? Ya jawabannya yaitu semakin saya tahu, semakin saya ingin memberikan perhatian yang berbeda kepada Papua. Makanya kenapa rakyat Di Papua Papua itu begitu mencintai Pak Jokowi sampai detik ini. Karena tidak ada presiden selain Jokowi yang begitu memperhatikan mereka. Dan kita melihat bahwa Pak Jokowi itu benar-benar membawa the real perubahan. Saya masih ingat kampanye yang dibawa oleh Pak Jokowi akan membawa perubahan untuk Indonesia. Ini yang baru bilang perubahan. Merubah Indonesia yang dulunya daerah terisolasi seperti yang ada di Papua, di Nduga, menjadi mempunyai akses yang dimana itu benar-benar bermanfaat bagi rakyat yang ada di sana. Itu baru bilang the real perubahan. Mengubah sesuatu yang buruk menjadi baik. Bukan ya anak-anak apa yang suara-suara perubahan-perubahan mau mengubah hal yang baik menjadi buruk mereka itu kayaknya. Aduh. I wish to thank you for your invitation to me to visit your beautiful country. Presiden Tanzania Samia Suluhu Hassan mengundang Presiden Jokowi untuk berwisata ke Tanzania sebagai turis selepas Jokowi pensiun sebagai Presiden Indonesia ke-7. Hal itu disampaikan Presiden Samia dalam pernyataan pers. Aku baca, Tanzania siap terima Jokowi meskipun sudah tidak menjadi Presiden Republik Indonesia. Tentu saja Pak Jokowi ini dicintai di berbagai macam negara teman-teman ya. Dihormati beliau ini. Kok nontonnya bukan ini saya suka ini. Muhammad Guntur biasa dipanggil Guntur. Guntur. Ya, terus Tempat dan tanggal lahir saya Ranan, tanggal 24 Juni 2006. nggak tanya. Enggak tanya. Aku tahu. Tanya no. Presiden terbaik. Mau dipakai untuk apa, Afan? Beli baju sekolah. Beli baju sekolah ini kan masih bagus. Ini minjem Pak. Minjem. Jujur ya itu. Dari Bocah Kendal, Bisri Mustafa, panggilannya Bisma, Bisri Mustafa. Ini belum sudah kreatif ini. Panggilannya Ira ya. Ira kelas berapa? Kelas 3 SD. Kelas 3 SD. SD di mana? SD nomor 173635 Parparean. Nomornya kok banyak banget. Gimana? Kalau ladanya mati, gimana? Tanamannya lada mati. Gimana? Hah? Pinjam lagi. Pinjam lagi. Kalau bisa buat beli HP Pak. Ini. Keceriaan Pak Jokowi itu. Beli pulsa. Nanti sebentar ya. Nggak boleh ini mau beli HP. Nama saya Muhammad Guntur. Teman-teman, rasa gembira, berbahagia Pak Jokowi bersama dengan rakyatnya itu seperti obat
kuat buat dirinya sendiri dalam melepas segala kecapean dan kelelahannya dalam mengurus negara ini. Yang penting Pak Jokowi ketemu sama rakyatnya kemudian bersenda gurau itu sudah memberikan stamina ya. Pak Jokowi itu terlihat begitu lepas, begitu natural sekali bersama dengan rakyat kecil, bersenda gurau di sana, ya saling tanya jawab dengan anak-anak, dengan warga. Kemudian ketika dia mendapatkan punchline-nya itu seperti memberikan obat yang manjur untuk melepaskan keletihannya dalam mengurus negeri ini. Beliau adalah presiden terbaik menurut saya. Bagaimana dengan pendapat kalian semua? Tulis di kolom komentar. Saya bikin pamit. See you on the next video and God bless you. Bye guys.